Penerapan TIK di masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Melsia Liliana Nuru, NIM 200401072101, kelas IT 105. Kali ini presentasi tentang mata kuliah ICT Literasi, di mana dengan judul proyeknya yaitu penerapan TIK di masyarakat. Sebagai pengantar, TIK merupakan bagian dari teknologi pendidikan yang menjadi dasar konsep bahwa pengajaran bagi bagian pendidikan itu sangat penting. Ke depan, arus perkembangan pendidikan akan melaju semakin cepat dan menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan supaya tidak ketinggalan zaman serta untuk menghadapi tantangan global. Dengan kondisi seperti ini, maka pendidikan tidak terlepas dari jaringan, tidak terlepas dari internet dan komputer sebagai fasilitas TIK yang sangat membantu sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Untuk pemanfaatan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu bagaimana kecakapan TIK di masyarakat dan inovasinya, terus kecakapan informasi, media, dan teknologi, dan yang ketiga kecakapan kehidupan dan karir dengan cara pemanfaatan penerapan TIK atau ICT dalam penerapan TIK di masyarakat literasi. Kita tahu bahwa penerapan TIK di masyarakat merupakan hal yang wajib dipersiapkan oleh generasi dari masa ke masa, karena kita harus memiliki kemampuan kecakapan abad 21. Setidaknya ada 4 yang harus dimiliki oleh generasi abad 21 ini. Di antaranya yaitu ways of thinking, ways of working, tool for working, and skill for living in the world. Sekarang bagaimana seorang pengguna aktif harus mendesain penerapan TIK di masyarakat tersebut. Penerapan di masyarakat ini harus berpusat pada pengguna aktif, berbeda dengan pembelajaran tradisional di mana semua harus berpusat pada guru. Dalam arti bahwa kedua memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isi pembelajaran, lingkungan, terus lingkungan tempat kita menerima penerapannya, dan penilaian serta teknologi yang digunakan. Tadi 4 hal yang disebutkan, diantaranya tadi yang pertama way of thinking. Jadi kita memang harus memiliki cara-cara untuk bisa menghadapi abad 21 ini. Salah satunya way of thinking. Kita akan lihat way of thinking itu apa. Way of thinking adalah cara berpikir, yaitu beberapa kemampuan berpikir yang harus dikuasai oleh si pengguna untuk menghadapi era abad 21. Kemampuan berpikir tersebut diantaranya bagaimana memiliki kreatif, bagaimana berpikir kritis, bagaimana menyelesaikan masalah, dan bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan. Berikutnya tentang way of working. Di sini maksudnya way of working adalah bagaimana kita harus bekerja. Di era global dan dunia digital ini, kita diminta untuk memiliki penguasaan tentang dunia kerja kita. Di sini yang diminta, apa yang dikuasai yaitu communication and collaboration. Generasi abad 21 harus mampu menjadikan pembelajaran TIK ini
dengan baik, sehingga dalam berbagai metode yang digunakan dan berbagai strategi yang digunakan dapat bisa memiliki kemampuan yang mampu berkolaborasi dan mampu bekerja sama baik secara individu dengan komunitas maupun individu dengan jaringan. Nah, jaringan pembelajaran TIK dan kerjasamanya bisa dilakukan dengan berbagai metode dan strategi dalam TIK atau dalam strategi berbasis ICT. Nah, user di sini diminta untuk mampu bekerja sama dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang berikutnya tentang tool of working. Nah, di sini kita sebagai pengguna aktif, harus memiliki atau mampu menguasai alat untuk kita bekerja. Penguasaan terhadap informasi dan komunikasi teknologi atau ICT dan informasi literasi harus mampu kita kuasai atau itu mempunyai suatu keharusan. Jadi tanpa ICT dan sumber informasi yang berbasis dari segala sumber, pengguna aktif akan sangat sulit dalam mengembangkan pekerjaannya. Jadi di sini diminta bahwa kita memang harus bisa memiliki penguasaan terhadap ICT dan informasi literasi, karena itu sangat penting. Untuk skillful living in the world ini merupakan kemampuan untuk menjalani kehidupan di abad 21. Ada 3 hal tentang kemampuan tersebut, yaitu citizenship, life and career, and personal and social responsibility. Kenapa? Agar kita sebagai pengguna aktif itu hidup sebagai warga negara. Kita sebagai pengguna aktif itu memiliki kehidupan dan karir dan tanggung jawab baik dalam bidang pribadi maupun sosial. Kembali ke kecakapan abad 21. Di sini ada 3 kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi-generasi abad 21. Kecakapan yang pertama yaitu kecakapan penerapan TIK di masyarakat dan bagaimana cara berinovasi. Terus yang kedua, kecakapan informasi, media, dan teknologi. Dan yang ketiga tentang kecakapan kita dalam kehidupan dan karir. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari kecakapan penerapan TIK di masyarakat dan bagaimana inovasinya. Nah, ada beberapa kecakapan di sini terkait dengan penerapan TIK di masyarakat dan inovasi. Yang pertama, sebagai kreativitas dan inovasi. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan tentang kreativitas dan inovasi, di mana untuk kreativitas dan inovasi ini harus memperlihatkan originalitas dan penemuan dalam pekerjaan. Yang berikut harus mengembangkan, menerapkan, dan menyampaikan gagasan atau ide-ide baru pada orang lain. Yang berikut terbuka dan penuh tanggap dalam melihat pandangan baru dan baik pandangan baru atau pandangan yang berbeda. Yang berikut dapat bertindak pada gagasan-gagasan kreatif untuk membuat kontribusi nyata dan berguna di mana inovasi itu dilakukan. Yang berikut soal pemikiran kreatif, pemikiran kritis, dan bagaimana cara penyelesaian atau pemecahan masalahnya. Dalam kecakapan penerapan TIK di dalam masyarakat dan inovasinya, kalau kita ingin berpikir kritis dan kita ingin memecahkan sebuah masalah, berarti harus dilakukan antara lain melatih pemutaran pendapat kita yang logis dalam pemahaman.
terus membuat pilihan dan keputusan yang sangat kompleks. Yang berikut, memahami keterkaitan di antara sistem. Yang berikutnya lagi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang signifikan yang memperjelas beragam sudut pandang dan mengarah pada solusi yang terbaik atau solusi yang tepat. Terus bagaimana membingkai, menganalisis dan membuat sintesis informasi untuk pemecahan masalah dalam cara menjawab sebuah pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana penerapan TIK dan adaptasinya. Dalam kecakapan penerapan TIK di masyarakat dan adaptasinya harus diperhatikan bagaimana adaptasinya. Oke, adaptasinya seperti apa? Bagaimana pengungkapan pemikiran dan tulisan secara jelas, episode, tulisan maupun tulisan itu harus jelas. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah alasan, ketika kita menyampaikan sebuah pemikiran harus jelas. Jadi tidak jelas secara lisan, tapi harus jelas juga secara tertulis. Oke, berikut dalam menyampaikan sebuah pemikiran melatih fleksibilitas dan kesediaan dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan, tujuan secara umum. Yang berikut adalah sanggup bertanggung jawab bagi pekerjaan yang dilakukan. Dalam literasi informasi, kita harus mampu mengakses informasi secara rasional. Terus yang berikut, mengolah pemahaman dasar persoalan secara umum bisa mengakses dan informasi tersebut. Yang mana yang harus dipakai. Menguji bagaimana para individu menafsirkan pesan yang berbeda, bagaimana memiliki nilai-nilai atau sudut pandang, atau bagaimana media dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku. Yang berikut, mengolah pemahaman dasar persoalan hukum yang dapat mengitari akses dan penggunaan media tersebut. Literasi ICT atau Informasi Communication dan Teknologi. Nah, untuk literasi ini kita menggunakan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran TIK dan atau jaringan yang sesuai untuk mampu mengakses, mengolah, memadukan, mengevaluasi dan menciptakan informasi agar berfungsi dalam sebuah ekonomi pengetahuan kita. Terus bagaimana teknologi itu sebagai sarana penelitian, pengaturan, evaluasi, serta penyampaian informasi yang tepat dan memiliki pemahaman dasar persoalan etis atau persoalan hukum seputar akses dan penggunaan informasi itu. Untuk kecakapan kehidupan dan karir. Nah, kecakapan kehidupan dan karir ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi.
yaitu mampu beradaptasi, beragam peran dan tanggung jawab, terus mampu secara efektif dan dalam perubahan prioritasnya. Untuk fleksibilitas kemampuan beradaptasi, di sini kita diminta untuk mampu beradaptasi beragam peran dan tanggung jawab, terus bekerja secara efektif dalam iklim ambiguitas dan perubahan prioritas. Terus untuk inisiatif dan kemandiriannya, ini juga merupakan salah satu kecakapan kehidupan dan karir. Nah, di dalam kecakapan kehidupan dan karir, apa saja yang harus jadi inisiatif dan kemandirian itu? Yaitu, 1. Kita mampu memantau pemahaman dan mempelajari kebutuhan seseorang. Yang berikut, melangkah melebihi pengetahuan dasar kecakapan dan atau memperluas penerapan TIK di masyarakat untuk dapat keahlian. Terus kita juga mampu memperlihatkan inisiatif apa yang dapat meningkatkan tingkat kecakapan menuju tingkat profesional seorang pengguna aktif teknologi informasi dan komunikasi. Terus bagaimana kita menempatkan prioritas kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Oke, tanpa adanya pengawasan langsung. Oke, karena tadi kita sudah memiliki inisiatif dan kemandirian dalam berkarir. Oke, terus menggunakan waktu, dapat mengelola beban kerja secara efektif. Yang berikut, bagaimana memperlihatkan komitmen untuk bekerja sesuai dan sebagai proses seumur hidup. Pekerjaan itu memiliki komitmen untuk belajar. Oke. Nah, kecakapan yang berikut, kecakapan kehidupan dan karir yang berikut yaitu kecakapan lintas budaya dan bagaimana produktivitas dan akuntabilitasnya. Oke, apa sih maksudnya? Nah, di dalam sebuah kecakapan lintas budaya, bekerja secara tepat dan produktif dengan orang lain itu sangat penting. Nah, selain itu, karena itu penting, di situ kita dapat menggali kecerdasan kolektif dari kelompok secara tepat. Nah, ketika kita sudah memiliki karir dan kehidupan yang baik, nah, kecakapan kita di dalam lintas budaya yang berikut yaitu kita menjembatani perbedaan budaya. Karena kan kita di Indonesia ini berbagai budayanya. Dan kita mampu menggunakan berbagai pandangan untuk meningkatkan inovasi dan kualitas bekerja. Yang berikut, produktivitas dan akuntabilitas. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Ini maksudnya bagaimana kita menetapkan dan memenuhi standar tinggi dan tujuan untuk menyampaikan kualitas kerja kita dengan tepat waktu. Kalau kita produktivitas dan akuntabilitas, berarti kita tahu standarnya apa, standar tingginya, tujuannya apa, kualitas kerja yang tepat waktu itu seperti apa. Terus yang berikut, mampu memperlihatkan ketekunan dan etos kerja yang sangat baik atau yang sangat positif. Artinya, misalnya tepat waktu dan dapat diandalkan oleh pemimpin. Oke. Nah, kecakapan kehidupan dan karir yang berikut yaitu kita memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab. Di sini ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang pengguna TIK, pengguna aktif TIK dalam hal ini, yaitu ketika dia memiliki kecakapan kehidupan dan karir, berarti dia tahu bagaimana kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, menggunakan kecakapan antar pribadi dan bagaimana dia memecahkan masalah untuk mempengaruhi dan memadukan orang lain menuju sebuah tujuan. Selain itu,
mampu menggali kekuatan orang lain untuk menyelesaikan sebuah tujuan umum. Terus memperlihatkan integritas dan perilaku etis dalam etos kerja. Terus bertindak secara tanggung jawab dengan memikirkan kepentingan masyarakat, komunitas yang lebih besar. Dari pendahuluan yang tadi dapat kita bahas sebagai berikut. Oke, bagaimana pemanfaatan perangkat TIK atau ICT dalam penerapan TIK di masyarakat literasi? Oke, intinya TIK itu merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses penerapan TIK di masyarakat, tapi dengan mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 oleh pengguna. Nah, banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang mampu menunjang aktivitas kita sebagai pengguna aktif untuk bisa menerapkan TIK di abad 21 ini. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi ini dapat menunjang aktivitas kita sebagai pengguna aktif dalam menerapkan TIK di masyarakat. Nah, untuk kemampuan abad 21 ini, kita diperlukan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi, dan media. Itu sangat penting untuk sebagai bahan referensi kita. Nah, apa saja sih yang dimaksud? Nah, kalau TIK dalam kreativitas pengguna, dia dijadikan sebagai pelaksanaan pembelajaran, sebagai sarana yang dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai pengguna. Nah, pengguna aktif dapat memanfaatkan sarana-sarana teknologi informasi ini atau aplikasi-aplikasi komputer ini untuk apa? Untuk sumber belajar kita. Dengan adanya teknologi seperti internet, kita sebagai pengguna aktif ini dapat mengakses berbagai sumber-sumber belajar yang dapat jadi manfaat bagi kita, apalagi kita yang memang benar-benar membutuhkannya. Terus dengan teknologi yang dimaksud tadi, selain informasi yang dibutuhkan, nah kita juga bisa mampu melatih kita secara otodidak, melatih kemandirian kita dalam menerapkan TIK sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan, serta mampu meningkatkan kreativitas kita dalam teknologi informasi dan komunikasi ini, karena dia merupakan sumber belajar, salah satu sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Nah, untuk aplikasi-aplikasi komputer ini, dia merupakan sarana yang tepat dalam TIK untuk mengembangkan kita pengguna aktif yang tadi saya katakan dia sebagai pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, contoh aplikasi-aplikasi yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran salah satunya adalah dengan Microsoft Office, atau sebagai salah satu contoh aplikasi-aplikasi komputer yang lain seperti KineMaster, seperti Macromedia Files, terus seperti Lectora, terus atau bahkan seperti PowerPoint yang sempat dijadikan sebagai sarana presentasi kita, alat media presentasi kita. Nah, dengan aplikasi-aplikasi tersebut akan memicu kreativitas kita sebagai pengguna aktif dalam mengembangkan berbagai kreativitas kita dalam hal misalnya multimedia.
kita cari aplikasi-aplikasi yang mampu meningkatkan kreativitas kita sebagai pengguna aktif. Oke. Berikut. Oke, bagaimana tip dalam aktivitas kolaborasi pengguna? Oke, dalam proses pembelajaran kita sebagai pengguna aktif dapat memanfaatkan sarana teknologi itu, apalagi sarana teknologi itu yang tersedia. Nah, sarana teknologi yang tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran TIK di masyarakat itu penting. Oke, salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam penerapan aktif kita, penerapan aktif kita dalam masyarakat, khususnya kolaborasi aktif. Contoh nih, berbagai aplikasi jejaring sosial kita. Social network itu seperti Facebook, Twitter, IG, oke, Instagram ya. Oke, itu bisa dijadikan sebagai kolaborasi aktivitas penerapan TIK di masyarakat. Oke, sebagai contoh Facebook misalnya, oke, yang ada di dunia maya tidak hanya sekedar aplikasi yang hanya dapat digunakan sebagai komunikasi dengan teman, dengan pengupdatean status dan lain sebagainya, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran TIK di masyarakat. Nah, dengan menggunakan web media jejaringan Facebook, jejaringan sosial Facebook ini dapat dijadikan sebagai media untuk diskusi penerapan TIK di masyarakat yang menyenangkan dan dapat mengasihkan. Sarana pembelajaran informasi dan teknologi ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran TIK yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Salah satunya sarana yang berikut yaitu memanfaatkan fasilitas electronic mail atau yang biasa kita singkat dengan email, oke, yang terdapat pada jaringan sarana teknologi lain misalnya, contoh seperti media pembelajaran email, oke, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau elektronik mail yang tadi bisa dijadikan sebagai pembelajaran pengguna aktif dalam pembelajaran TIK dengan sesama. Email ini juga bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk pembelajaran TIK. Oke, apalagi ketika kita sedang dalam dunia kerja saat ini. Banyak sekali pengguna aktif atau pekerja aktif, yang tidak terlepas dari pemanfaatan Gmail atau email ini. Oke. Nah, elektronik mail ini merupakan sarana atau merupakan media yang bisa dijadikan contoh dalam mengirimkan materi-materi kita, presentasi-presentasi kita ketika kita dalam dunia kerja, atau mungkin contoh-contoh yang lain ketika anak-anak kita mengirimkan tugas kepada gurunya atau kita sendiri mengirimkan tugas kepada dosen dengan keperluan-keperluan sesuai dengan yang diperintahkan atau yang ditugaskan kepada kita. Oke. Nah, dengan teknologi email ini, pengguna aktif dapat mengirimkan hasil-hasil kepada yang diminta, kepada temannya atau kepada gurunya atau teman rekan kita ketika kita di tempat kerja. Jadi tidak ada batasan, cepat ya, waktunya cepat, tidak ada batasan waktu. Oke, sekali pencet, oke, langsung terkirim seperti SMS. Oke, teknologi informasi merupakan pembelajaran yang berkembang saat ini, di mana
Untuk itu kita diminta untuk memiliki kemampuan dapat mengakses, dapat memanfaatkannya sebagai keterampilan abad 21. Dan itu memang harus dimiliki oleh semua orang, terutama kita sebagai pengguna-pengguna aktif. Oke, apalagi kita dalam dunia kerja saat ini, kita harus memiliki kemampuan tersebut. Nah, dengan memiliki kemampuan abad 21 tersebut, khususnya bagian penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, itu sangat membantu dan dalam mengembangkan penerapan TIK kita dalam masyarakat. Oke, ketika kita memiliki kemampuan itu, kita dapat berkolaborasi. Ketika kita memiliki kemampuan itu, kita dapat berkomunikasi. Ketika kita memiliki kemampuan TIK, kita dapat berkreativitas, berinovasi, memiliki kemandirian dan sebagainya. Oke, intinya ketika perangkat-perangkat teknologi itu sudah tersedia di kehidupan kita, marilah kita memanfaatkannya dengan baik. Oke, karena itu sangat penting. Nah, kenapa saya bilang sangat penting? Karena tanpa perangkat-perangkat teknologi yang saat ini, wow, kita sangat ketinggalan. Jadi sebagai pengguna aktif, proses penerapan teknik masyarakat ini sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkannya untuk apa? Contoh seperti jaringan teknologi jaringan internet, aplikasi di jaringan sosial, aplikasi presentasi, itu semua kita butuh. Oke. Dan kalau kita menggunakannya dengan baik, yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini mampu memiliki komunikasi, kita mampu berkolaborasi, kita mampu memiliki kreativitas, kita sudah mampu berinovasi, kita sudah mempunyai kemandirian. Nah, maka kecakapan abad 21 ini tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena kita sudah memiliki hal tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita menerapkan TIK di dalam masyarakat, bagaimana kita memiliki kemampuan TIK, karena itu sangat membantu, itu sangat bermanfaat. Ketika kita dapat mengakses TIK ini dengan baik, kita dapat gunakan TIK ini dengan baik, maka kita tidak perlu khawatir, karena keterampilan abad 21 itu kita sudah miliki. Demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada tutur kataku yang salah, saya mohon maaf. Sekiranya dapat dipahami, dan terima kasih kepada dosen telah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya presentasikan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak dosen. Terima kasih Pak dosen, terima kasih UNISIA, Universitas Siber Asia, dan mudah-mudahan saya dapat melanjutkan di semester yang berikutnya. Amin.